Durian Marbella, Pak. Ya. Saya kebetulan olahan kulinernya olahan basah, Pak. Saya kan bahan baku pokoknya durian, Pak. Durian. Tapi saya tidak menggunakan durian bulat, tapi daging durian. Oh iyalah, kalau sampai bulat-bulat gitu mana pula berduri-duri ya? Enggak mungkin lah, ibu ini lah memang lah. Luar biasa ibu-ibu ini. Saya enggak menggunakan durian bulat, dia enggak mungkin duri. Silakan kamu lanjut. Oke. Serius-serius sangat lah. Kebetulan Pak, saya ini tidak ngambil duriannya dari Batam. Saya dari luar Batam. Kebetulan saya daging duriannya Pak, saya pakai. Iya, iya. Yang kemarin saya sudah sertifikat yang dari MUI pertama Pak, yang masih logo lama. Jadi saya ada kebetulan mau ikut kembali. Apakah karena saya kan daging itu kan buah alami ya Pak? Iya. Sementara saya ngambil dengan distributor nih sudah 8 tahun Pak. Yang saya tanyakan dia itu buahnya dagingnya itu apakah masih bisa kita tanyakan logo halalnya? Okay. Sementara saya dari distributor Pak, gitu kan. Kalau kemarin saya tunjukkan dengan auditnya, ini dari Bapak ini distributor saya, kita cuma memfotokan kiosnya gitu Pak. Iya, paham. Itu satu ya Pak. Satu ada tambah lagi. Iya. Kedua silakan. Berkaitan dengan pemotongan hewan Pak. Kebetulan saya juga punya produk lain Pak. Yang pertama itu ayam bakar dan keduanya bakso Pak. Dari 2021 ya kalau nggak salah Teh Ica. Ini agak sulit ya Pak. Agak sulit. Maksudnya dari 21 Ibu mau mengajukan karena saya pernah waktu ada bazar Kemenak di WTB Pak. Betul. Saya coba mengajukan itu Pak, gitu kan, yang ayam bakar dan baksonya. Itu malah ditanyakan dengan salah satu petugasnya, seperti ini pertanyaannya, apakah Ibu pernah melihat tukang ayamnya baca untuk itu kata, ya nggak mungkin lah Pak, kami ya Bu-ibu memotongnya dengan apa, kita datang ya biasanya udah potongan atau sesuai dengan request kita lewat WA ya Pak, Mama sekarang kan. Itu. Terus itu yang ditanyakan oleh petugas waktu di WTB dengan Bapak dari Kemenak. Yang kedua bakso Pak, bakso itu saya maaf potong. Setelah selesai ditanyakan itu nggak ditindaklanjuti? Ya kalau saya waktu 2000 berapa masih COVID ya Pak, yang di WTB kemarin tuh Pak. Jadi prosesnya agak sulit Bu, ibu-ibu ya bapak-bapak. Artinya stop gitu, nggak jadi? Belum saya tindak lanjutin karena saya bilang saya beli di pasar terus memang ada logo tulisan halal Pak gitu misalkan. Maksud saya setelah Ibu ditanyain begitu langsung Ibu stop aja, nggak jadi lanjut gitu. Ya nanti maksud saya persepsinya jangan sampai nanti Ibu tidak lanjuti tapi sampai sekarang 2023 tak selesai barangnya gitu, takutnya nanti. Ini insya Allah. Artinya Ibu tidak tindak lanjuti setelah ditanyain gara-gara ditanya gitu aja. Ya insya Allah insya Allah saya mau dihalalkan yang ayam bakar dan bakso Pak. Jadi pertanyaan saya karena kita orang langsung beli di pasar gitu kan Pak, nggak mungkin nggak mungkin pasti ya harus nungguin orangnya motong, dia bacaan untuk motong ayamnya gitu ya Pak. Itu satu, tapi insya Allah saya usahakan mencari mencari toko atau yang di pasar berhalalnya Pak. Itu dia Pak, solusi terbaik. Yang kedua Pak, bakso Pak. Kalau kami bakso itu ya nggak saya aja Pak, mungkin teman-teman yang kuliner bakso itu kan ada logo, kami kalau beli itu ada logo halalnya Pak. Dan dia bilang ini halal ya Mas, ya halal gitu. Kita kan di sana dia udah ada proses penggilingannya Pak. Daging, ayam, itu mereka udah situ terus logo besarnya tertera sekali gede Pak gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Jadi saya pribadi khususnya mungkin teman-teman yang kuliner hewan seperti bakso, cilok dan ayam gitu Pak. Ingin sekali menghalalkan itu. Saya terakhir kalau tidak salah ada teman olah ayam bakar itu bisa tahun 2000 sampai 2001 masih bisa. Tapi yang pas mau saya ajukan itu agak-agak
sulit Pak. Agak-agak. Ya, mohon penjelasannya. Bukan berarti sulit ya, agak-agak ya. Agak-agak. Ya, itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik, makasih untuk 3 silakan Pak Ketua MUI yang bisa diapakan nanti saya bantu sampaikan sebagian. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya banyak tugasnya pemateri kedua kalau ini jawabnya ya. Karena sudah menyangkut persoalan teknis ya. Tapi secara garis besar ada beberapa hal yang saya tangkap mungkin tidak satu persatu saya jawab ya. Nanti saya jawab tentang satu bab laundry, yang kedua bab tentang produk yang bahan dasarnya itu kita dapatkan dari pasar secara umum ya. Pertama yang ingin saya jawab berkenaan dengan kalau kita punya usaha bahan dasarnya ayam atau bahan dasarnya daging sapi yang itu kita beli ke pasar tradisional yang mungkin ketika kita beli hanya pakai kantong kresek yang tidak ada label halalnya. Bagaimana yang seperti itu nanti dalam persoalan proses pengajuan sertifikat ya. Yang perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya rumah potong unggas dan rumah potong hewan itu juga ada sertifikasi halalnya. Jadi RPU itu untuk yang motong ayam, bebek, dan kawan-kawan. Sementara kalau RPH itu adalah rumah potong yang biasanya kambing atau sapi atau domba. Itu juga dipersyaratkan sertifikasi halal. Maknanya kalau ibu belinya ke RPU atau RPH yang itu sudah punya sertifikasi halal, berarti sesungguhnya sudah memenuhi syarat dalam audit atau dalam safe declare nanti. Cuma memang jujur aja kami di MUI ini menjadi PR besar bagi BPJBH ke depan, karena saya lihat satgasnya itu masih sangat terbatas. Tentang apa? Tentang RPU, RPH yang sudah dapat sertifikasi halal, ini pengawasannya siapa? Karena itu tadi, ketika disertifikasi betul. Kami kan pernah menyaksikan penyembelihan itu. Tapi nanti begitu kita nggak sertifikasi, jalan tiap hari, yang kayak tadi itu. Ya, kumat lagi itu. Yang model cepat itu, set, lempar. Kadang-kadang pakai kuku ya. Ya, karena ayam potong itu kan ringkih ya. Beda dengan ayam kampung ya. Ayam potong itu kena pensil aja lehernya bisa mati. Yang tadi saya sampaikan Ibu juga seperti itu kan. Jadi secara hukum sesungguhnya ketika kita ambil daging ayam, daging sapi atau daging kambing dari rumah potong hewan yang sudah bersertifikasi halal, maka itu sudah cukup menjadi syarat bahwa bahan kita halal. Walaupun kalau kita bicara substansi di lapangan, kadang-kadang masih kita temukan yang seperti tadi. Maka ke depan rekomendasi kami dari MUI kepada BPJBH, karena sekarang sudah di sana, pengawasan ini nanti tugas siapa? Karena memang jumlahnya masih sangat-sangat terbatas hari ini. Karena ini lembaga baru. Dan saya sangat maklumi masih ada banyak kekurangan, itu kita maklumi. Tapi kalau ikut prosedur kayak gitu, jadi pastikan ya, karena saya pikir di pasar itu juga sudah ada yang nanti kalau bingung tanya LP POM itu juga punya data mana RPH yang sudah, RPU yang sudah punya sertifikat, mana yang belum, itu ada. Kemudian yang kedua juga hampir sama, bagaimana kalau kita punya produk bahan dasarnya alam, dari alam. Tadi misalkan laksa itu dari sagu, dari pohon sagunya Bu. Enggak, Ibu merus dari pohon atau sudah dari tepung? Oh. Karena di sini nggak ada pohonnya kan? Iya, kami tahu karena kami kebetulan dakwah kami kan sampai ke ujung-ujung ke Jambi. Kami sampai ke Dabu Singkep, sampai ke Daek, sampai ke Pulau Selat Panjang, itu kan banyak sagu ya. Atau yang tadi bahannya alami dari durian. Atau konteks Ibu mau bikin pisang goreng. Apakah pisangnya harus ada sertifikasi halal? Ya tentu tidak.
Ya, kalau sesuatu yang memang itu benar-benar tumbuhan alami yang tidak melibatkan apapun, ya tidak sampai ke sana. Tapi yang pasti ya bahwa bahan itu tidak dicampuri apapun. Itu aja kita pastikan, ya. Kan nanti kalau kenapa? Tapi Kak, itu tadi bahwa makanya saya tanya, Ibu memproses sendiri atau sudah beli bentuk sagu jadi? Kalau sudah tepung jadi, memang mau tidak mau yang punya tepung ini suruh urus. Kecuali kalau tadi makanya saya tanya, kalau Ibu motong kayak bikin pisang goreng dari pohonnya sendiri, dari pisangnya ngupas sendiri, kan seperti itu kan nggak mungkin. Harus ada sertifikasi halal kan. Ya, tapi kalau kayak durian, ya kita sudah terima dalam bentuk duriannya, yang belum diapa-apa ya, masih durian asli buahnya, hanya mungkin dalamnya ya, kulitnya nggak ikut kan itu kan, kulitnya mahal, ditimbang ya. Jadi yang kayak begitu tidak. Tapi kalau Ibu sudah berbentuknya tepung, maka usahakan kalau bisa pelan-pelan yang punya usaha tepung itu suruh urus, kan tidak sulit sebenarnya itu, ya. Itu mungkin gambaran jelas. Nanti kalau detail nanti setelah pas materi ini. Kemudian dalam catatan saya selanjutnya terkait dengan durian sudah, lakse sudah, ayam bakso sudah, laundry ya. Saya memang sampai sekarang Pak Resdin belum nampak di Batam ada yang sudah dapat ini. Yang tadi saya contohkan, jadi memang namanya bukan sertifikasi makanan halal bukan, tapi istilahnya agak sedikit berbeda. Ini sudah diterapkan ada satu daerah yang sudah menerapkan, mana? Saya contohkan tadi. Nah ini. Nah ini contohnya kan. Namanya sertifikat jaminan halal laundry. SJH namanya, ya, SJH, ya, karena memang ini belum diatur kayaknya di dalam pemerintahan belum masuk. Ini lebih ke LP POM. Kalau ditanya apakah hanya sabunnya, pewanginya, airnya, tidak, tapi prosesnya juga akan dilihat. Ya kayak tadi misalkan pada saat mencuci, kalau di situ ada najis mughaladah misalkan dicampur apa tidak, itu juga akan menjadi penilaian. Makanya dalam laundry itu nanti SOP penanganan, misalkan diterima dari customer kemana, habis itu kemana, itu akan menjadi penilaian sertifikat jaminan halal laundry. Namanya SJH, ya beda sedikit, namanya SJH, ya. Ini salah satu yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sudah menerapkan ini. Dan sekali lagi, ya walaupun mungkin Ibu yang punya laundry tanpa ini sekarang jalan, tapi dengan ada ini saya meyakini akan naik prestise, akan bisa menaikkan prestise, naik kelas kita kalau sudah ada ini. Itu saja mungkin, kalau nggak ada lagi karena saya pikir sudah saya jawab semua, tapi kalau nanti tentang detail seperti apa secara teknis akan dijelaskan oleh Ibu Ica ya. Sudah mungkin Pak Resdin, terima kasih. Baik. Saya closing aja. Mudah-mudahan apa yang kita kupas di sesi pertama ini sifatnya memotivasi, mencari tahu. Ada yang tanya kan? Tentang apa? Mungkin tidak lebih ke sini Pak, tapi lebih kepada sosialisasi dengan UMKM yang memang tidak terjangkau. Gitu, Pak. Jadi ada beberapa UMKM ini yang terjangkau semua nih Pak. Iya. Ya ini terjangkau semua. Jadi kebetulan ini kita rekan-rekan sering mengikuti yang namanya bazar Pak. Iya. Jadi di Batam ini banyak event-event organizer Iya. yang sering mengadakan bazar, tapi tidak pernah memfasilitasi rekan-rekan kita ini untuk seperti ini, sosialisasi dan fasilitas sertifikat halal. Iya. Seperti itu. Nah maksud saya, makin di sini ya. Intinya Pak, Tapi sudah nyaring kok. Lanjut. Cek, baik.
Oke, Pak, perkenalkan, nama saya Maharani Purba. Kebetulan saya dari Ranjut Entertainment dan memang saya bergelut di bidang event organizer. Rekan-rekan saya di sini semua yang memang saya kerjasama dengan Kak Ica di Perwara, Perkumpulan Pembawa Acara. Saya juga anggota Perwara sebenarnya. Jadi kerjasama yang luar biasa saya pikir antara Kemenak, kemudian MUI, dan tentunya saya selaku event organizer yang sering mengadakan bazar, Pak. Jadi jujur saja, ibu-ibu ini bukan sekali dua kali ikut bazar, Pak, di Kota Batam. Sering, Pak. Dalam 1 minggu itu bisa 4 lokasi, Pak. Kota Batam mengadakan bazar. Mantap. Iya, seperti itulah. Tapi bisa dicek, Pak, tidak semuanya memiliki sertifikat halal. Apalagi memiliki NIB. Karena apa? Karena keterbatasan pengetahuan. Itu satu. Orang mikirnya ribet bikin sertifikat halal, Pak. Kemudian tidak hanya wasting time dan orang berpikir wasting money. Ya kan? Orang pikir ini sertifikat halal atau mahal. Seperti itu. Jadi dengan adanya sosialisasi seperti ini, dengan adanya kerjasama yang baik antara Kemenak, kemudian MUI dan event organizer yang melaksanakan acara, UMKM ini bisa terbantu, Pak. Mari kasih tepuk tangan untuk Kemenak dan MUI. Dan jujur, Pak, ini kemarin saya dapat undangannya dari Kak Ica itu baru semalam. Tapi dalam 1 jam saya sudah bisa mengumpulkan lebih dari 50 UMKM yang hadir pada hari ini. Oke. Itu. Jadi harapannya adalah jujur, Pak, ini masih ada 50 lagi yang tidak saya approve, Pak. Karena apa? Karena datanya itu hanya 50 katanya. Sebenarnya masih banyak, Pak. Masih banyak. Saya tidak terima. Jadi saya skip dulu untuk 50 yang dapat, yaitu untuk hari ini. Tapi masih ada lagi, Pak, yang belum tahu bahwasannya ada nih acara sosialisasi dan fasilitas untuk sertifikat halal. Seperti itu. Nah, jadi Pak, ini kita di luar konteks menjawab ini ya, Pak ya. Iya. Kalaulah Pak boleh ada kerjasama lagi, ya kan, bisa nanti kita atur sebagaimana rupanya, sebagaimana bagusnya. Untuk apa? Untuk menjaring UMKM yang belum bisa hadir pada hari ini. Jadi jangan dibatasin lagi kuotanya, ya kan, atau mungkin tergantung ya. Kalau misalnya mau 50 ya sudah, nanti kita akan jaring lagi dari mana. Tapi Pak, harapan kita adalah ketika kita sudah duduk di sini, ikut sosialisasi, ikut fasilitasi, kalau bisa yang ada di ruangan ini ada Pak sertifikatnya, seperti itu ya kan. Jadi tidak sibuk lagi mengurus-ngurus gitu. Yang sudah terdata pada hari ini, ya kalau bisa ya kan sesuai dengan regulasi dari MUI dan Kemenak ya keluar sertifikat halalnya. Dan itu seperti yang Bapak bilang, mulut ke mulut nantinya, Pak, mempermudah pekerjaan dari MUI dan Kemenak juga. Karena apa? Karena menjaring yang tidak terjangkau. Sampai di Sagulung banyak, Pak. Di Sagulung, Batu Haji, di Nongsa ya, itu masih banyak. Di Tiban, Pak, itu masih banyak. Ya. Sudah paham Pak. Ya, Paham. terima kasih. Oke, kita kasih aplaus yang meriah. Nanti. Oke, terima kasih atas masukannya. Saya jujur saja sampai tadi malam sebenarnya Bapak Wali Kota Batam berkenan hadir ya, karena saya sampaikan ini penting. Dan jujur ini baru pertama kali MUI mencoba melakukannya. Minta doanya saja, mudah-mudahan ini akan bisa menjadi anggota tahunan kita. Cuma tentang kuotanya berapa itu kan juga tergantung kemampuan kita ya. Mudah-mudahan saya akan komunikasi nanti dengan mungkin dari Dinas UMKM, siapa tahu juga bisa membantu masalah ini. Tapi yang jelas respon yang luar biasa, karena jujur MUI itu biasanya kalau ada acara itu jarang on time. Tadi saya kaget juga, on time dari ini. Jam 8 kalau sudah ramai yang datang, biasanya itu molor 1,5 jam sampai 1 jam ya. Artinya acara ini saya lihat sangat tepat sasaran, bagus responnya. Sekali lagi mudah-mudahan, kalau saya pribadi sebagai ketua, ini ingin kita agendakan setiap tahun mudah-mudahan. Cuma kuotanya tentu sesuai dengan kemampuan kami.
Adapun terkait dengan bagaimana langsung dapatnya sertifikat berapa hari dan bagaimana itu adalah semuanya berada di kewenangan dari BPJPH. Jadi MUI sebagaimana judulnya hanya fasilitasi ya, tapi akhir dari ini semua nanti insya Allah BPJPH. Tapi secara lisan tadi Mbak Ica sudah menyampaikan ini semua insya Allah akan kita bantu uruskan senyampang. Sekali lagi syarat-syarat tadi sudah dipenuhi. Kalau syarat belum dipenuhi mau tidak mau syaratnya juga harus dipenuhi, kayak NIB yang mungkin belum punya dan lain sebagainya. Itu mungkin dari kami. Pak moderator ini kebetulan juga orang BPJB karena sama-sama BPJB hari ini masih diserahkan di Kabid Bimas Islam, jadi tugasnya masih belum fokus seperti di bidang haji yang sudah fokus. Maka mudah-mudahan ke depan ada satu dirjen tersendiri karena kalau masih ditumpangkan begitu memang anggaran regulasi belum bisa fokus, kemudian pegawainya pun juga belum banyak. BPJB berapa orang di Satgasnya? Masih ditumpang-tumpangkan ya. Mudah-mudahan ke depan lebih diseriusi karena ini kewenangannya Kemenak. Tapi sekali lagi masukan yang luar biasa dan respon yang luar biasa kami berikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian Pak Residen, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, sudah tepuk tangan, nggak perlu tepuk tangan lagi berarti ya. Pak, udah Bu Ica udah datang belum? Pak Regar, tengok dulu. Ada Bu Ica? Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, Ketua MUI sudah selesai. Sambil menunggu Bu Ica, saya perkenalkan, nama saya Resdin Effendi Pasaribu. Saya asli orang Batak. Batak Toba saya. Tapi saya pakai logo MUI, artinya saya Muslim. Oke, ini saya biasa jadi dosen. Jadi kalau saya sambil nunggu Bu Ica ini ya, sambil nunggu Bu Ica itu rekan saya, pas seperti sebelah saya duduknya. Nah, kalau di kantor itu kami sama-sama, termasuk yang kalau declare tadi, yang urusannya rumahan, apa namanya itu? Bahasa Inggrisnya apa? Home industry bahasa Inggris. Ya bahasa Inggrisnya. Saya tahu nih bahasa Inggris masalahnya. Usaha rumahan yang keripik ikan, keripik kerupuk tadi itu kalau yang survei nanti pasti kami. Termasuk saya diantaranya. Nanti yang datang ke sana. Kami pertegas terkait dengan apa yang saya sampaikan Ketua Umum benar. Itu mau disertifikasi itu tergantung bahannya apa. Itu yang penting. Bahannya itu apa? Ibu tadi bilangkan tepung sagu. Kalau murni tepung sagu ya tak apa, memang dah halal. Tapi kalau sudah tepung sagunya ibu ambil pakai merek, pakai apa ada mereknya, minta tolong kasih tahu tukang tepung sagunya supaya diuruskan sertifikasi halalnya. Nah itu aja. Baru nanti dia dapat itu. Kalau memang dah sagunya, makanya tadi ibu proses. Kalau sagunya yang datang sama ibu kan tak perlu kayak gituan. Tapi kalau ada bentuk tepung dia, itu butuh sertifikasi halal. Nah kalau ada bentuk tepung, sama seperti durian. Kalau duriannya tak perlu halalnya. Tapi kalau sudah dikemas dia, itu butuh. Jadi nggak ada salahnya zaman sekarang itu butuh. Air, halal nggak air? Halal air kan? Ini butuh karena sudah dikemas. Air ini butuh, sertifikat halalnya butuh. Oh enggak ada berlaku ini. Padahal air itu udah jelas halal. Itu berarti sekali lagi tergantung kepada bahannya. Sekarang pertanyaan ada logo halalnya besar nampaknya. Kata ibu tadi, logo halalnya besar kali mau sebutnya pun. Yang jadi persoalan kata Ketua MUI tadi, ada barcode di sana dicek, benar tak halal? Kalau saya bikin halal boleh aja, saya tulis besar halal gitu. Padahal ketika dicek, rupanya tak sertifikat halal. Jadi bukan karena besarnya logonya. Monggo.
Iya, sekarang ada nomor sertifikat itu ada dan abakornya. Silakan Bu Ica langsung. Ya, langsung ke depan Bu Ica. Bu Ica. Sudah datang dia. Kalau ada materi suruh masuk dulu. Oke, itu ya tergantung pada bahannya apa. Walaupun tadi jangankan durian, jangankan mangga, jangankan sagu, air saja kalau sudah dalam bentuk kemasan butuh sertifikat halal. Padahal air. Nah, kan gitu. Makanya kalau kami datang itu kami tanyain, ibu pakai ini pakai aduk pakai air. Ada bakso, bikin bakso digabung apa ke campuran air. Ada campuran air, ada airnya dari mana? Oh, dari keran. Kerannya apa? Kami tanya itu memang. Jadi tanya salah nggak ditanya? Nggak salah, memang wajib kami nanya. Makanya tadi ditanya, ibu ketika kami tanya, ibu langsung stop ya selesai, salah sendiri dong. Kan kami wajib nanya, pengen tahu karena halal itu bukan hanya barangnya halal, prosesnya harus tempatnya harus itu piringnya itu aja harus halal. Kalau enggak ini urusan dunia akhirat, Bu. Karena ini urusan dunia akhirat. Ini gelasnya ini aja kami tanyakan ini halal apa enggak nih. Kok Bapak ini menanyakan halal apa enggak? Iya, karena tadi takutnya ini bercampur dengan khamar. Oh enggak Pak, ini asli. Kami masuk ke rumah orang Cina. Apa itu? Ya, kami masuk ke rumah yang kebetulan yang punya borol itu adalah orang Cina. Kami tanya, ibu punya usaha di sini, masak di mana di sini? Ibu, kalau makan masak di sini juga? Oh enggak Pak, kami beda. Makan kami di sini. Itu baru kami kasih. Kalau udah bercampur di situ, udah dia masak di situ, tak bisa. Berarti yang tidak halal apanya? Tempatnya. Jadi tempatnya itu juga harus halal. Barangnya ini harus halal. Kalau di dalam Islam kan gitu tuh. Suci baju, suci badan, suci juga tempat. Kalau mau sholat ya toh. Islam itu. Makanya itu. Kalau kita halal itu harus prosesnya juga harus halal. Barang yang dipakai dia, wajannya, belangannya, kompornya kita tengok tuh. Ya tapi kalau sudah jelas semua kan tidak mungkin kita tidak dikasih. Nah itu yang berdua. Yang kedua sambil menunggu beliau siap, apakah sulit? Ini yang perlu terkait dengan kenapa harus 50 terbatas karena angkat. Ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau event organizer ngajak kami Kementerian Agama untuk sosialisasi, mampu menghadirkan event organizer menghadirkan 1000 orang, kami tinggal datang sosialisasi, kami siap. Itu kami siap. Umpamanya event organizer yang punya gawe menghadirkan 1000 orang, minta tolong sosialisasi sertifikat halal, kami datang. Kami sertifikasi. Cuman MUI saat ini memang inilah yang dikasih anggarannya bagaimana. Ini aja udah sibuk tadi. Bertambah ini 10, terpaksa tambah konsumsi lagi. Terbatas juga. Iya, keterbatasan kan. Kami sosialisasikan ini saat ini supaya Bapak Ibu juga mampu mensosialisasikan kepada yang lain yang tak ikut. Sosialisasikan pertama dipertegas bahwa ngurus halal sekarang tidak susah. Tidak sulit. Tidak ada syarat apa-apa banyak-banyak macam-macam syaratnya. Kalau tadi materi nengoknya pusing juga. Syarat yang pertama, ibu punya KTP? Punya NIB? Ada yang tak punya NIB tunjuk tangan? Yang tak punya tangan? 10 menit hari ini kalau Bapak Ibu bawa laptop selesai 10 menit bikin NIB. 10 menit. Buka aplikasi SOS. Apa namanya? OSS. Saya hanya ngetes ibu ini, rupanya masih konsentrasi. OSS, buka di handphonenya aplikasi OSS, isi di situ 10 menit keluar NIB-nya. Tergantung jaringan, tergantung kota. Di samping tergantung kota, tergantung anggaran. Kalau memang tak ada duit gimana? Ada kota. Oke? OSS itu. Tapi memang aku pakai HP agak berat. Tapi kalau pakai laptop, saya sudah lakukan itu. Makanya saya tahu 10 menit. Kalau ibu tak mau ngerjakan itu, langsung mengurus ke sana itu lebih kurang setengah jam. Nunggunya.
Ya, Ibu mau ngurus kenapa, Bu? Oke. Ya, sudah siap, Bu Ica? Ya itu ya, nanti akan jelas oleh Bu Ica untuk menyampaikannya. Kami hanya mengingatkan kepada kita, jangan ada lagi bahasa bahwa ngurus sertifikat itu sulit. Tak ada lagi cerita sulit. Lama, ya agak lama lah. Karena memang se-Indonesia. Sekarang langsung saja narasumber kita yang akan praktek yang teknis